Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan indikator Adaptive Signals Pro. Kalau teman-teman baru pertama kali pakai, ini adalah tampilan yang ditampilkan oleh indikatornya ya. Ini time frame 1 menit di gold, time frame 5 menit di gold, time frame 15 menit di gold. Ini saya turunkan ke bawah. Oke. Adaptive Signals Pro. Ini adalah indikator setting pertamanya, setting defaultnya. Oke. Kemudian fungsinya adalah langsung aja ya kita ke sini. Jika O1 itu membandingkan opening price saat ini dengan opening price sebelumnya, O2 itu membandingkan opening price saat ini dan dua opening price sebelumnya. Ya. Ada fair value gap juga. Ya. Ya, dia akan mengeluarkan sinyal buy atau sell setelah terjadi fair value gap. Oke. Kemudian ada consolidation juga. Ini membandingkan ini tidak memberikan arah ya. Ini hanya memberikan apakah kita bisa trading di candle saat ini atau tidak. Ya. Ini adalah ini kita membandingkan body dari candle sebelumnya dan range ya high dan low dari dua candle sebelumnya. Ya. Warna ungu ini terjadi karena body candle sebelumnya ada di dalam range dua candle sebelumnya. Ini. Oke, nanti saya jelaskan lebih lengkapnya. Karena ini bukan hanya satu ini aja, bukan hanya satu logika aja, ini kompleks. Engulfing ini arah ya, dia akan memberikan sinyal sell atau buy jika opening candle sebelumnya itu bearish ya, dan dua candle sebelumnya itu bullish. Kalau bearish, kalau sell ya. Kalau buy, candle sebelumnya itu bullish dan dua candle sebelumnya itu bearish. Lalu dia akan keluar sinyal buy. Singkat saja, engulfing 2 juga sama. Tapi kita ada dua ya jadi ya. Kalau yang pertama tadi hanya menampilkan satu di sini, yang kedua menampilkan dua. Ya, kita membandingkan opening bullish di sini, satu candle sebelumnya, dua candle sebelumnya dia bearish. Dan dia menampilkan sini buy lagi. Gitu. Ini juga ada buy karena dua candle sebelumnya, ini dan ini, itu bullish. Dan tiga candle sebelumnya, 1, 2, 3, ini bearish, bullish, bullish, bullish. Gitu. Kemudian break confirmation, ini basically sinyal buy atau sell akan keluar jika, ya kalau kita lihat dari sini, ini kita hanya menggunakan dua candle sebelumnya. 1, 2. Jika candle sebelumnya ini break, ya closingnya di bawah low yang ini, maka keluar sinyal sell. Oke, bullish sama, tinggal dibalik. Jika high yang ini, harga tertinggi yang ini, ya close-nya di atas ini, next candle-nya di atas high-nya, harga tertinggi, maka sinyal buy keluar. Ini tidak peduli apakah candle sebelumnya bearish atau bullish, ini hanya peduli jika low di ini ya, low di dua candle sebelumnya di break oleh candle sebelumnya, atau high di dua candle sebelumnya. Contoh yang lain ya, yang mudah di sini ya, harga tertinggi di candle ini di break, maka akan keluar sinyal buy. Harga tertinggi di candle ini di break, maka akan keluar sinyal buy. Simple. Itu untuk penjelasan basic filter. Kemudian ada EMA filter. Oke, EMA filter ini sederhananya, jika opening price ada di atas EMA, maka akan mengeluarkan sinyal buy. Jika opening price di bawah EMA, maka akan mengeluarkan sinyal sell. Sudah, titik, gitu aja. Berikutnya saya akan menjelaskan RSI filter. Ya, RSI filter fokusnya di reversal.
Oke, RSI fokus di reversal. Panjang RSI saya buat 10. Sinyal buy akan terjadi jika RSI-nya ya itu di bawah level 30. Ini ya. Kalau visualnya seperti ini, RSI di bawah 30, dia akan mengeluarkan sinyal buy, RSI di atas 70, dia akan mengeluarkan sinyal sell. Sell, buy, sell ya, ini sell, buy, sell ini sorry. Kemudian ini sell, ini buy di bawah sini, buy. Ketika naik dia sell, sell. Ini kalau misalkan teman-teman mau pilih yang reversal, ya, reversal. Kalau memilih momentum, dia akan seperti ini, ya, akan seperti ini. Visual indikator RSI seperti ini. Jika di atas 50, ya, di atas 50 maka dia akan mengeluarkan sinyal buy. Di atas 50, di bawah 70, dia akan mengeluarkan sinyal buy. Di bawah 50, di atas 30, dia akan mengeluarkan sinyal sell. Ya, ini ya. Di bawah 50, di atas 30, dia akan mengeluarkan sinyal sell. Simple. Kemudian berikutnya volatility, ini untuk ini ya, standard deviation. Untuk mungkin saya kasih contohnya aja biar lebih mudah. Standard deviation-nya ditingkatkan. Ya, ini hanya mengukur apakah kita sebaiknya trading di volatilitas yang rendah atau tinggi. Tapi ini based on indikator ya, bukan subjektif. Ya, ini kalau tanpa indikator, tanpa volatility filter, ini dengan volatility filter. Misal minimal standar deviasinya di 1. Nah, ini banyak muncul di 2, mulai sedikit, 3, lebih sedikit lagi. Intinya seperti itu. Kemudian candle size filter ini pakai ATR, ya, average to range. Ini kalau body ATR-nya di 0,3, saya tingkatkan ke 1. Makin sedikit, saya tingkatkan ke 2 atau 1,5 nanti. Makin sedikit, ya, simple. Kalau mau dapat setup yang lebih sedikit bisa pakai ATR filter. Kemudian berikutnya ada basic filter kayak tadi ya, O1, O2. O1 itu membandingkan opening price saat ini dan opening price sebelumnya. Itu di time frame yang berbeda, di daily, di 4 jam, di 1 jam, di 15 menit, 5 menit, dan 1 menit. Ya, jadi kita bisa spesifik contoh seperti ini. Saya ingin jadi scalper. Saya akan menggunakan time frame saja 15 menit aja, ya, 15 menit aja, dan saya hanya akan pakai EMA. Di time frame 15 menit saya akan pakai EMA, kemudian di time frame 5 menit saya juga akan pakai EMA, dan di 1 menit saya hanya akan pakai EMA. Oke, jadi saya bullish jika di time frame 15 menit, 5 menit, dan 1 menit di atas EMA atau di bawah EMA. Kalau semuanya di atas EMA akan mengeluarkan sinyal buy, semuanya di bawah EMA akan mengeluarkan sinyal sell. Sederhana seperti itu. Nah, ini kan terlalu banyak nih. Ya, kita tidak mungkin trading dengan kondisi seperti ini. Muncul banyak sinyal. Nah, berikutnya yang harus kita aplikasikan adalah filter. Oke, sorry. Filter. Filter apa? Yang kita aplikasikan adalah filter. Contoh pertama, satu sinyal per arah. Ya, dia akan mengeluarkan sinyal sell jika 15 menit, 5 menit, dan 1 menit searah, sell. Kemudian buy, sell, reverse, buy, sell, buy, naik lagi. Ini filter satu arah. Berikutnya, kalau kita nonaktifkan filter satu arah,
satu arah, satu sinyal per arah ya. Kemudian kita aktifkan, let's say karena kita scalping kita mau entry 15 menit sekali, kita bisa aktifkan ini. 15 menit sinyal maksimal ya. Jadi setiap 15 menit ada sinyal, buy di sini, buy di sini, buy di sini, buy di sini, buy gitu. Ini ada sell di sini. Ya, ketika turun sell. Kemudian kalau misalkan kita mau trading hanya di ini tetap saya aktifkan ya. Kita mau trading pakai minus 5, saya pakai New York local time. Misal kita mau trading hanya di New York session, ya kita bisa matikan ini semua. New York session berarti sekitar jam 7 sampai jam 10. Oke, saya nyalakan jam 7 sampai jam 10. Setup awalnya memang seperti ini, tapi setelah kita pakai dan kita biasa, semua akan lebih mudah. Ya, maka sinyalnya akan aktif hanya di jam 7 sampai jam 10. 7 sampai jam 10, 7 sampai jam 10, 7 sampai jam 10, 7 sampai jam 10. Misal ini sinyal terlalu banyak ya, terlalu banyak, dan kita punya jam trading itu hanya jam 7, 8, 9, 10, ada 4 jam. Kita misal 15 menit sekali aja sinyalnya. Berarti kita punya total 1, 2, 3, totalnya kalau kita pakai cara ini ya, itu ada 266 sinyal dalam mungkin 1 bulan terakhir. Oke. Kalau ini terlalu banyak, kita bisa kurangi lagi. Contoh, dalam 1 jam hanya ada 1 sinyal. Ya, dalam 1 jam, maksimal sinyal per jam itu 1. Buy di jam 8:03, buy lagi di jam 9, buy lagi di jam 10:05. Ini sell di sini, ini harusnya kita stop loss. Oke. Gitu. Ini sell, kemudian buy. Hanya 4 posisi ya. Buy di harga tertinggi, kemudian sell. Ini buy, sell, sell, buy, sell, gitu. Ini terjadi di jam-jam 7, 8, 9, 10. Itu kita misal mau scalping. Misal kita mau day trading, kita pakai time frame 15 menit misalkan. Oke. Dan ini saya pakai sebentar, di time frame 15 menit biasanya pakai time frame 4 jam ya. Kita mau entry setelah terjadi konsolidasi di time frame 4 jam. Contoh seperti ini. Ya, kita mau entry setelah terjadi konsolidasi di time frame 4 jam. Pastikan tidak ada yang aktif ya, selain yang mau kita aktifkan. Misal kita pakai time frame 4 jam, terus titik referensi di 4 jam. Nah, titik referensi di 4 jam ini sederhananya, jika opening price ada di atas opening price dari 4 jam di sini, ya, jam 9, jam 5, jam 1 itu adalah titik referensinya dari 4 jam ya. Titik referensi seperti ini. Oke, kita turun ke 15 menit. Jika opening price di atas titik referensi, maka akan mengeluarkan sinyal buy. Sinyal buy. Jika opening price berada di atas titik referensinya di sini, ya, di 4 jam, maka akan mengeluarkan sinyal buy. Sederhananya seperti itu. Ya, saya hanya menggunakan ini 4, mungkin perlu saya besarkan. Ya, saya hanya mengaktifkan 4 filter. Pertama, itu filter konsolidasi. Kedua, titik referensi ya, open reference. Kemudian ketiga, hourly max signal hanya 1 dan time filternya hanya terjadi di jam 7, 8, 9, 10. Ya, 9, 10. Ini sell, ini buy, sell buy. Ini buy, kemudian dia drop ya. Kemudian ini sell, buy, sell. Ya intinya gitu. Kemudian sebenarnya banyak cara ya untuk mengaplikasikan ini di strateginya teman-teman. Contoh, kita ingin menargetkan, contoh kita tidak ingin buy jika
harganya sudah di atas previous daily high atau low. Ya, kita pakai daily time frame contohnya. Kita aktifkan previous high dan low-nya di setting daily time frame-nya ya. Maka sinyalnya akan keluar jika dia di bawah previous daily high dan low. Ya, kita tandain contoh di sini. Kita ke time frame daily ya. Ini adalah sinyal dari ini adalah harga tertinggi dan harga terendah. Ya, harga tertinggi dan harga terendah dari time frame daily di time frame daily ya pastinya. Kita turun ke time frame 15 menit dan sinyal buy, sinyal buy akan keluar jika ya opening price-nya di bawah ini, di bawah previous daily high akan keluar. Seperti itu. Ya, sisanya tinggal teman-teman setting sendiri menurut strateginya teman-teman. Terima kasih sudah menonton hingga akhir.